Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Muhammad Soli. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman yang ke-15, yang dimana pada praktikum 15 ini kita disuruh untuk mengambil kode dari contoh 13 untuk kita uji dengan beberapa pengujian. Yaitu yang pertama itu ada kita untuk menguji tambah fakultas untuk duplikasi nama, dan ada uji ambil satu fakultas jika fakultas yang dicari tidak ditemukan, maka akan dikembalikan menjadi non. Dan ada uji ubah satu fakultas jika fakultas yang dicari tidak ditemukan, tidak akan ada perubahan, jadi dia tidak akan dikembalikan ke non atau apapun. Dan selanjutnya itu ada uji hapus satu fakultas jika fakultas yang dicari tidak ditemukan, dan jika tidak ditemukan maka tidak ada perubahan. Nah, pada pengujian ini kita akan dilakukannya pada sel pada bagian tes fakultas. Ini dia, pada tes fakultas yang dimana kita import dulu p-testnya, dan kita ambil data dari organisasi fakultas, kita import ke dalam fakultas. Di sini kita seperti biasa kita buat kelasnya, buat definition untuk tes tambah fakultasnya. Habis itu kita import OS dan import SQLite 3-nya, dan kita ambil data dari basis data, kita masukin ke buat basis data, dan untuk yang satunya lagi kita ambil basis data dan kita import untuk buat tabel fakultas. Dan kita ambil data dari organisasi, kita importkan ke dalam fakultas. Nah, untuk yang pertama sini kita lakukan untuk yaitu hapus database, dan kita berulang databasenya, yang dimana kita menggunakan if dan os.path.exist, yang dimana nanti itu akan memunculkan database yang sebelumnya, dan yang di bawahnya ini os.remove ini akan menghapusnya. Dan di sini nanti dia bakal ngebuat lagi. Nah, di sini kita bakal nambahin fakultas baru, nama fakultas yang mana fakultas, dan dot tambah fakultas yang dimana berisikan teknik dan FT. Nah, di sini kita lakukan verifikasi, yang dimana kita gunakan koneksi sama dengan SQLite 3 connection, dan SQL sama dengan select nama singkatan from fakultas. Jadi itu dia bakal ngambil nama dan singkat itu dari fakultas nanti, dari file fakultas. Nah, di sini kita konekkan dulu untuk kursor. Kita kursornya kita gunakan execute dan SQL baris kemudian kursor dan spesial, dan di sini kita gunakan insert learn baris satu itu untuk memastikan bahwa sudah ada baris dalam file tadi. Dan di sini untuk baris pertamanya yaitu baris 0 0 yang akan diisi oleh teknik itu sebagai nama, dan insert baris 0 1 akan diisi FT sebagai singkatan. Nah, di sini kita tutup menggunakan koneksi close. Sini kita buat definition baru untuk tes tampilkan semua fakultas. Nah, seperti yang sebelumnya kita import dulu dari hostnya, SQLite 3-nya. Lalu kita ambil datanya dari basis data. Di sini kita untuk hapus database-nya. Nah, di sini kita buat dua fakultas lagi, kita tambahkan fakultasnya, yaitu fakultas yang pertama itu yang berisikan teknik sebagai nama dan FT sebagai singkatan, dan satunya lagi kita buat engineering sebagai namanya dan ENG sebagai singkatannya. Nah, di sini kita menampilkan semua data dengan cara kita ketik fakultas tampilkan semua data fakultas kurung. Nah, di sini kita gunakan definition untuk di sini kita mencoba untuk mengambil satu fakultas menggunakan definition. Habis itu kita import, hostnya kita import, SQLite 3-nya kita import, kita ambil data dari basis data seperti yang tadi, kita hapus database yang sebelumnya, habis itu kita buat baru. Di sini fakultasnya masih sama, menggunakan fakultas teknik dan FT sebagai singkatan, engineering sebagai nama, dan ENG sebagai singkatan. Nah, di sini kita tampilkan semua datanya dulu untuk pada hasilnya itu sama dengan 0 dan terdapat 3 baris, kurang lebih begitu, 3 baris, yang dimana pada baris pertama itu diisi dengan angka 2, dan baris ketiga itu diisi dengan engineering sebagai nama, dan hasil yang kedua ini diisi oleh singkatan sebagai ENG. Nah,
Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa pada tampilan pertama itu ada sebagai nomor angka 2 dan yang kedua yang di hasil pertama ini alias baris yang selanjutnya itu sebagai engineering nama dan baris ketiganya itu atau hasil kedua itu sebagai singkatan ENG. Nah, di sini kita lanjut ke definition untuk tes ubah fakultas. Nah, sama seperti tadi kita import, kita form import lagi, kita hapus database-nya, kita buat lagi yang baru. Nah, di sini kita gunakan tiga fakultas di mana ada teknik sebagai nama dan FT sebagai singkatannya, ada teknik 2 dan FT2 dan teknik 3 FT3. Nah, di sini kita mencoba untuk mengubahnya menjadi engineering dan ING. Nah, yang dimana kita ubah itu adalah kita pilih untuk nomor 2-nya, itu kan ada fakultas dan ubah fakultas. Dalam kurang ini ada 2, engineering dan ING. Nah, itu kita verifikasi lagi di mana kita gunakan koneksi SQL 3 connection, pakai SQL kita select nama dan singkatan dan menggunakan where. Nah, where ini untuk menjadi lebih spesifiknya pada kolom keberapa. Nah, di sini kita menggunakan ID 2 yang dimana sama seperti yang di sini tuh pada angka 2. Nah, jadi itu kita konekkan dulu kursornya guna execute masuk barisnya. Nah, di sini kita assert untuk kita verifikasi untuk baris pertama yaitu terdiri dari satu baris yang dimana satu baris itu terdiri dari dua kolom yaitu pada baris pertama pada kolom kolom satunya itu kolom pertamanya itu adalah engineering sebagai nama dan pada kolom keduanya itu adalah ING yang dimana dia berada di sebelah engineering karena kan ini satu baris. Nah, nol ini dia masih bisa masih apa namanya dia sudah beda baris tapi masih beda apa namanya beda kolom tapi satu baris. Nah gitu, satu baris tapi beda kolom. Bisa kita close connectionnya. Di sini kita gunakan definition kita coba lagi untuk hapus fakultas. Lalu kita import, kita form, kita hapus database-nya. Di sini kita gunakan 3 fakultas sama seperti sebelumnya. Di sini kita hapus fakultas nomor 2. Nah, habis itu kita verifikasi dengan cara gunakan koneksi SQL 3 connection SQL yang dimana kita select untuk nama, singkatan, dan from fakultas. Nah, habis itu kita kursor connectionnya kita execute, kita barisnya itu ada assert untuk 2 baris. Nah, pada baris pertama itu terdiri dari teknik. Habis itu untuk kolom keduanya, untuk baris keduanya itu pada kolom 1 ada FT dan pada kolom keduanya pada baris pertamanya itu ada teknik dan pada kolom kedua baris kedua itu ada FT3. Terus itu kita close. Nah, di sini untuk fakultas keduanya sudah dihapus, sudah hilang jadi tertinggal dengan teknik dan FT dan teknik 3 dan FT3. Nah, selanjutnya kita ada tes tambah fakultas duplikat. Nah, yang dimana kita import OS-nya dulu. Di sini kita hapus dulu, habis itu dibuat lagi. Nah, di sini kita membuat tabelnya dulu. Kita ambil data dari basis data dan kita buat tabelnya. Nah, pada tabel di situ kita tambahkan dulu ya fakultas pertama yaitu teknik sebagai nama dan FT sebagai singkatan. Nah, dan kita tambahkan fakultas lagi dengan nama yang sama yaitu teknik dan singkatannya FT. Nah, di sini kita verifikasi bahwa hanya ada satu teknik dalam database. Jadi itu dalam satu tabel itu hanya boleh ada satu nama yang sama. Hanya boleh ada satu nama. Nama yang lain itu tidak boleh sama dengan nama sebelumnya. Nah, di situ kita gunakan assert untuk verifikasinya yang dimana fakultas teknik is not known. Nah, dan di bawahnya ini kita gunakan satu dan yang dimana dia bakal ngebaca hanya cukup satu untuk kata-kata teknik. Nah, jadi jika ada orang yang mengetik dengan tulisan teknik T-nya besar dan itu maka dia bakal kembali jadi non, dia bakal hilang dan tidak akan terbaca. Nah, di sini fakultas teknik sama dengan fakultas yang ambil semua fakultas nomor 2
dan itu akan non. Lanjut ke tes ambil satu fakultas, tapi tidak ditemukan. Nah, pada baris ini kita hapus database dulu, habis itu kita buat, habis itu di sini kita buat tabelnya. Nah, di sini kita gunakan fakultas yaitu Fakultas Teknik sebagai nama dan FT sebagai singkatan, dan satunya lagi ekonomi sebagai nama dan FE sebagai singkatan. Nah, di sini kita cari fakultas yang tidak ada, yaitu fakultas sama dengan fakultas titik dot ambil fakultas nomor 3, yaitu ID 3, yang dimana dalam database yang kita buat barusan itu terdiri hanya ada dua ID, dan di sini kita gunakan ID ketiga yang dimana pada tabel itu sudah jelas itu tidak ada kan kita pembuatnya. Nah, sini kita pastikan bahwa jika angka yang tidak sesuai, ID-nya tidak ada dalam tabel, maka dia akan menghasilkan non, bakal mengetik non. Tentu bakal tidak akan mengubah apapun. Nah, di sini kita tes ubah satu fakultas, tidak ada fakultas. Nah, di sini kita hapus database-nya dulu, itu kita buat tabel, kita gunakan dua fakultas. Nah, di sini kita ubah fakultasnya tidak ada, yaitu untuk fakultas ID 3, namanya bisnis, untuk singkatannya FB. Nah, ID 3 ini tidak ada pada tabel yang kita buat. Tabel yang kita buat itu hanya terdiri dari dua ini aja. Nah, jadi kita verifikasi bahwa untuk ambil satu fakultas ID ketiga ini tidak ada. Jadi kita assert menggunakan fakultas is known. Jadi dia bakal tidak ada terjadi apapun. Sini juga sama. Habis itu sini kita gunakan kita buat lagi untuk hapus satu fakultas tapi tidak ditemukan. Nah, sama seperti tadi kita hapus DB-nya dulu, database-nya. Habis itu kita buat tabelnya. Di sini kita gunakan dua fakultas. Nah, di sini kita hapus fakultas ke ID ketiga. Nah, kita verifikasi nih fakultasnya untuk ID 3 tuh sama dengan assert untuk fakultas is known. Jadi itu dia bakal tidak ada karena kita sudah membuat tuh hanya ada dua fakultas teknik dan ekonomi. Jadi untuk satu fakultas yang baru yang dengan ID 3 itu bakal non. Nah, di sini kita verifikasi lagi untuk fakultas yang pertama itu jika dia tidak sesuai dia maka bakal non. Nah, jadi jika dia sesuai dia bakal menunjukkan teknik itu sebagai nama pada kolom pertama dan pada kolom kedua itu adalah FT sebagai singkatan. Begitu juga pada yang fakultas yang satunya lagi. Nah, di sini kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian program studi yaitu pada praktikum ke-16 yang dimana kita menggunakan kode yang pada praktikum 15 tadi kita gunakan kembali untuk kita tes di praktikum 16. Nah, yang kita tes itu adalah tambah program studi untuk duplikasi nama sama seperti sebelumnya, dan kita selanjutnya itu tambah program studi untuk program studi ini yang tidak ada fakultasnya. Nah, habis itu ada ambil satu program studi jika program studi yang kita cari tidak ditemukan, nah, dan akan dikembalikan menjadi non. Di sini juga ada ubah satu program studi jika program studi yang dicari tidak ditemukan, maka tidak ada perubahan. Yang dimana itu berarti tidak akan kembalikan ke non atau apapun. Nah, di sini kita ada hapus satu program studi yang dimana program studi kita cari tidak ditemukan dan tidak akan ada perubahan. Nah, untuk pengujiannya itu ada pada ini. Nah, di sini pada file tes program studi. Di sini kita import dulu ptest-nya, bisa kita ambil data program studinya, kita import ke program studi, kita bikin kelasnya, kita import lagi OS-nya, kita import juga SQLite 3-nya. Sini kita ambil basis datanya dan ambil data organisasi. Nah, di sini kita hapus database dulu untuk kita buat database baru. Dengan database baru tuh yang ada tabelnya nanti. Nah, di sini kita tambahkan fakultasnya terdiri dari 3 fakultas, teknik, FT, teknik 2 dan FT2, teknik 3 dan FT3. Nah, di sini kita tambahkan program studi. Nah, jadi untuk teknik teknik komputer itu di ID pertama. Nah, kita verifikasi di sini kita gunakan koneksi SQLite 3-nya dulu. Nah, kita gunakan SQL, select nama, ID fakultas from program studi. Kita kursornya kita koneksi execute.
barisnya kita pusar fetch hal. Habis itu kita assert untuk learn baris pertama sama dengan 1. Habis itu assert baris pertama itu untuk teknik komputer. Nah, jadi dia pada kolom pertama tuh diisi oleh kata-kata teknik komputer, dan untuk kolom keduanya itu kolom kedua pada baris pertama itu ada angka 1. Udah kita tutup. Di sini kita lakukan tes tambah program studi pada fakultas. Sama seperti tadi, kita import, kita form, kita hapus DB-nya dulu, kita tambahkan fakultasnya. Di sini kita gunakan 3 fakultas. Nah, di sini kita tambahkan untuk program studinya. Kita gunakan teknik komputer dengan ID 2. Nah, sama seperti sebelumnya, kita koneksikan untuk verifikasi, kita koneksikan SQL3 connection, SQL, cursor, baris. Di sini untuk barisnya hanya ada 1. Nah, di pada baris pertama itu diisi oleh teknik komputer, dan pada baris pertama kolom 2 itu akan diisi oleh ID nomor 2, dan itu bakal ngebaca untuk teknik komputernya sebagai ID nomor 2. Kita tutup. Habis itu di sini kita tampilkan semua program studi yang dimana kita import dulu OS-nya, kita import dulu SQL3-nya, kita ambil juga data-datanya. Habis itu kita hapus database sebelumnya, itu kita buat baru. Di sini kita tambahkan 3 fakultas yang kita gunakan. Nah, di sini kita tambahkan program studinya yang sebelumnya itu kan tadi teknik komputernya pertama, dan di sini kita tambahkan tuh teknik elektronik sebagai ID kedua. Nah, di sini untuk kita menampilkannya, kita gunakan program studi dot tampilkan semua program studi. Nah, nanti itu dia bakal menampilkan semua program studi pada tabel tersebut. Nah, habis itu kita gunakan tes kita tes ambil satu program studi yang dimana kita import dulu hostnya SQL3-nya. Habis itu kita ambil data dari bisnis data, kita ambil data dari organisasi, kita hapus database-nya dulu untuk kita buat ulang. Habis itu kita tambahkan fakultas yang ingin kita gunakan sebagai percobaan, yaitu ada 3. Nah, di sini kita tambahkan program studinya untuk masing-masing. Pada yang pertama itu teknik komputer, taruh ke ID 1, teknik elektro kita taruh ke ID kedua, teknik informatika kita taruh ke ID ketiga. Nah, jadi itu kita akan menampilkan semua datanya menggunakan hasil sama dengan program studi dan ambil satu program studi. Nah, di sini jika ID yang kita gunakan tidak sesuai atau tidak ada pada tabel, dan maka menghasilkan nol. Nah, di sini terdiri dari 3 baris. Nah, pada baris pertama itu ada ID kedua, dan baris ke maaf, di sini terdiri 3 baris. Baris pertama itu adalah angka 2, ID kedua. Baris keduanya itu diisi oleh teknik elektro, dan baris ketiga itu diisi oleh angka 2. Nah, di sini kita lakukan percobaan untuk ubah program studi yang dimana kita import dulu, kita ambil datanya, kita hapus database-nya, kita gunakan fakultas sama seperti tadi, kita gunakan 3 fakultas. Di sini untuk program studinya terdiri dari teknik komputer dengan ID 1, teknik elektro dengan ID 2, teknik informatika dengan ID 3. Nah, di sini kita akan ubah data untuk teknik elektro tadi. Dari elektro yang kedua itu kita ubah menjadi electrical engineering dengan ID 3. Nah, kita verifikasi dulu menggunakan koneksi SQL3, SQL untuk select nama, ID fakultas form. Nah, di sini kita bilang where ID. Nah, di sini kita gunakan ID kedua. Dia bakal ngebaca pada ID kedua saja. Nah, jadi kita koneksikan kursornya dan barisnya di sini pada baris yang pertama. Barisnya tuh untuk ada satu baris, tadi satu baris. Sini pada baris pertamanya itu pada baris pertama dan kolom pertama diisi oleh electrical engineering, dan pada baris pertama kolom kedua itu diisi oleh ID 3. Nah, jadi itu yang sebelumnya kan elektro itu sebagai teknik elektro dan pada ID 2. Nah, di sini kita ubah pada ID 2-nya kita ubah menjadi electrical engineering, dan kita ubah ID menjadi ID ketiga. Kita tutup. Di sini kita tes ubah ruang studi, ada fakultas seperti sebelumnya, kita import, kita form, hapus database, kita gunakan 3 fakultas. Nah, di sini kita tambahkan program studinya sebagai teknik elektro, teknik komputer pada nomor 1, pada ID 1, elektro pada ID 2, informatika pada ID 3. Nah, kita akan mengubah data pada ID kedua menjadi electrical engineering. Kita ubah menjadi ID ketiga. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, kita
kita koneksikan SQL yang kita gunakan, terus yang nama ID dan where-nya di mana, tinggal ID 2. Nah, sama kayak tadi. Nah, di sini assert-nya pada baris pertama, kolom pertama kita ubah menjadi electrical engineering, yang dimana kita pada baris pertama itu sudah diisi oleh electrical engineering. Dan sini kita ubah menjadi ID ketiga. Nah, di sini kita tes ubah program studi, tapi tidak ada fakultas. Nah, kita seperti sebelumnya, kita import, kita from, kita hapus DB-nya dulu. Habis itu kita gunakan 3 fakultas, kita tambahkan dulu. Nah, di sini tambahkan program studinya. Ada apa namanya? Ada 3 juga sesuai dengan sesuai dengan fakultasnya. Nah, di sini kita akan ubah datanya, yang dimana kita ubah program studinya yang pada ID kedua menjadi Electrical Engineering, ID-nya 4. Nah, kita verifikasi menjadi gunakan koneksi SQL, kursornya, barisnya tetap dengan baris hanya satu. Pada baris pertama, kolom pertama itu terisi oleh teknik elektro, dan kita ubah di sini, kita ubah yang sebelumnya, kita ubah untuk ID menjadi 2 dan kita close. Di sini kita akan mengetes untuk menghapus program studi, yang dimana kita import, kita form, kita hapus database, kita gunakan 3 fakultas dan 3 program studi. Nah, di sini kita akan menghapus program studi pada ID kedua. Nah, di sini untuk kita verifikasi menggunakan SQL, SQL 3-nya kita koneksikan, SQL-nya kita untuk select nama, ID fakultas, kita ambil dari program studi. Nah, jadi itu ini sama seperti tadi, ini terdapat 2 baris, maaf, 2 baris. Pada baris pertama, kolom pertama diisi oleh teknik komputer dengan ID 1, pada kolom keduanya, dan pada baris kedua kolom pertamanya itu diisi oleh teknik informatika, dan untuk baris kedua kolom kedua diisi oleh angka 3, yaitu ID 3. Tutup. Sini sudah berubah sudah terhapus untuk program studi ID 2-nya, jadi menyisakan ID 1 dan ID 3 yang dimana komputer dan informatika. Jadi elektronya sudah terhapus. Nah, lalu kita kita tes lagi untuk tambah program studi duplikasi nama. Kita hapus dulu untuk DB-nya, database-nya. Habis itu ini kita buat tabel baru. Sini kita tambahkan fakultasnya untuk program studi, yaitu teknik FT. Nah, di sini ada ID fakultas teknik, fakultas, ambil satu-satu fakultasnya, di mana angka 1 ini melambangkan mengartikan sebagai teknik ini sebagai nama, dan 0 ini sebagai FT, itu ada singkatan. Terus di sini program studi teknik informatika dengan ID-nya fakultas teknik. Jadi bakal tergabung di sini. Nah, di sini kita tambahkan program studi dengan nama yang sama. Tadi kan kita sudah menambahkan nih teknik informatika. Nah, kita tambahkan lagi nih secara manual dengan nama yang sama. Nah, jadi itu kita verifikasi untuk teknik informatikanya hanya boleh ada 1, dan jika ada yang lain maka akan menjadikan non. Itu. Nah, sini juga informatika juga begitu. Jadi 2 dan cukup hanya 1 atau 2. Tidak bisa lebih. Nah, di sini kita tambah program studi fakultas tidak ada. Seperti sebelumnya kita import, kita hapus dulu database-nya untuk kita buat baru, terus kita buat tabel. Nah, di sini kita tambahkan program studi dengan fakultas yang tidak ada, alias tidak, maksudnya itu kita tidak menambahkan secara asal, yang mana data itu tidak terdata oleh di database. Nah, di sini kita tambahkan program studi sistem informasi dengan ID 999. Nah, ID 99 ini tidak ada pada tabel kita. Nah, jadi itu jika kita verifikasi, jika ada program studi yang tidak ditemukan, maka dia akan kembali menjadi nol. Maaf. Nah, di sini kita tes lagi untuk ambil satu program studi tidak ditemukan. Sama seperti sebelumnya, kita import, kita buat tabel baru, kita tambahkan fakultasnya yaitu fakultas teknik dan FT dengan ID 1 dengan 0. Nah, di sini program studi tambahannya itu teknik informatika. Nah, itu kita cari program yang tidak ada. Kita gunakan result atau hasil sama dengan program studi
dot ambil satu program studi dengan ID 99 yang dimana ID 99 itu tidak ada pada tabel kita dan hasilnya itu maka kembali menjadi non. Di sini kita tes untuk ubah satu program studi tapi tidak ditemukan. Nah, sama seperti sebelumnya, kita gunakan import buat data baru, kita hapus database-nya itu buat data baru, buat tabel baru lagi. Habis itu kita tambahkan fakultasnya sama seperti tadi, kita gunakan program studi informatika. Nah, di sini kita ubah program studi yang tidak ada, yang dimana program studi program studi dengan ID 99, nama baru, ID fakultas.ini. Nah, sini ID 99 seperti tadi, ID 99 itu tidak ada, tidak terdata oleh database kita, maka dia akan kembali menjadi non. Nah, jadi itu yang ada itu hanya program studi dengan ID 1 yang berisikan informatika. Di sini kita tes hapus satu program studi. Sama seperti sebelumnya, gunakan import untuk hapus database. Terus kita hapus database-nya, buat baru, kita buat tabel, tambahkan fakultasnya. Ini untuk program studi, ini informatika. Nah, kita hapus program studi dengan ID 999. Nah, karena ID 99 itu tidak ada, maka hasilnya akan nol. Yang ada itu hanya angka 1 dan jika kembali lagi, jika tidak sesuai dengan maka menjadi nol. Nah, untuk hasilnya ini untuk program ke-16-nya sudah PES. Maaf sebelumnya tadi pada program ke-15 juga sudah PES. Kita lanjut ke program ke-17 yang dimana di sini kita buat unit test untuk mata kuliah. Nah, dan untuk unit test ini berisikan oleh berhasil menambahkan satu dosen, hitung jumlah pengajar untuk dosen yang benar, dan berhasil menambahkan satu laboran, hitung jumlah pengajar untuk laboran benar. Nah, habis itu ada jumlah pengajar sudah benar sesuai penambahan dosen dan atau laboran. Jumlah pengajar diawali dari 0. Nah, seperti sebelumnya kita import SQL3, kita buat datanya dulu, bentuk basis data, kita buat file.py-nya. Ini isi-isinya. Untuk isinya tuh kita jelaskan juga. Kita import dulu SQL3-nya, kita gunakan untuk buat basis data, kita koneksikan SQL3-nya untuk mempersingkat coding kita. Habis itu kita buat untuk tabel fakultasnya, gunakan koneksi sama dengan SQL3 di connection. Nah, di sini kita buat tabelnya di mana ke tabel yang berisikan ada ID, nama, dan singkatan. Nah, kita tutup. Nah, sini kita buat tabel lagi sama seperti tadi kodenya. Sekarang kita buat tabelnya ada 2 berarti. Nah, di sini kita buat tabel untuk mata kuliah. Yang sebelumnya kan tabel fakultas. Di sini kita buat tabel program studi. Di sini kita buat tabel mata kuliah. Kodenya sama. Nah, di sini kita buat untuk organisasi, buat folder organisasinya kita buat jadikan apa namanya? Folder file.py yang berisikan yaitu tembak SQL3-nya. Nah, di sini kita buat kelas fakultas yang berisikan nama. Nah, di sini kita tambahkan program studi. Nah, program studi. Daftar program studi ini kita append ke dalam program studi. Jadi daftar program studi ini bakal di dalam program studi ini kita masukkan. Nah, habis itu kita gunakan str untuk membaca objek ini menjadi string dan return untuk mengembalikan nilainya. Lanjut, kita buat untuk tambah fakultas yang berisikan oleh hanya singkatan. Kita koneksikan dengan SQL3 untuk membuka koneksi ke database. Nah, kita tambahkan datanya SQL F pakai format, kita insert to fakultas yang berisikan adalah nama, singkatan, value. Tanya-tanya ini bakal berisikan kosong. Nah, jadi itu nanti pada tabel tersebut masih kosong dia karena di sini masih menggunakan tanda tanya. Nah, habis itu kita koneksi execute-nya SQL untuk nama dan singkatan. Kita simpan menggunakan commit, kita tutup. Habis itu di sini kita tampilkan semua fakultas. Seperti sebelumnya, kita buka dulu database kita untuk SQL connection-nya. Habis itu, nah, di sini kita gunakan SQL untuk men-select. Kita untuk memilih mau bagian yang mana. Kita koneksikan kursor kita. Nah, di sini ada satu baris untuk kursor fetch help. Dan kita bakal ngapus satu baris. Kita tutup fetch help. Habis itu kita
tes untuk ambil satu fakultas menggunakan ID. Kita buka dulu database-nya menggunakan koneksi SQLite 3. Lalu kita ambil untuk semua datanya, di mana kita SQL select from fakultas. Nah, karena kita menggunakan tanda bintang ini, dia bakal memilih semua data yang ada pada data fakultas. Nah, sini tetap kita gunakan ID karena kita bakal memilih bagian mana atau ID keberapa pada tabel tersebut. Nah, di sini kita kursor kita koneksikan, kita execute untuk menjalankannya. Kita function, kita tutup, dan maaf, kita return untuk mengembalikan hasilnya. Di sini kita buat untuk ubah fakultas yang terdiri dari nama baru dan singkatan baru. Yang dimana itu namanya kita juga menambahkan fakultas baru, otomatis ada singkatan baru. Nah, di sini kita open dulu database-nya. Nah, di sini kita gunakan SQL untuk menggunakan format untuk update fakultas. Dia bakal mengupdate data yang sebelumnya kita sudah buat, yang dimana untuk set kita bakal ngeset namanya dan singkatannya dan ID keberapa. Nah, gitu. Ini gunakan titik 3 untuk menjadikan dia ke bawah. Nah, habis itu tutup. Sebelumnya kita execute dulu untuk menjalankannya dan kita commit untuk menyimpannya dan kita tutup. Nah, di sini kita hapus fakultas menggunakan ID-nya. Kita open dulu. Habis itu kita gunakan SQL untuk delete from fakultas. Jadi kita bakal memilih delete from fakultas where ID. Di sini kita bakal memilih satu ID, satu angka untuk kita hapus sesuai dengan tabel yang sudah kita siapkan. Jadi kita execute untuk menjalankannya, commit untuk menyimpan, koneksi kita close. Nah, di sini kita tambah fakultas yang terdiri dari nama dan singkatan. Nah, sini kita open lagi. Di sini kita select count from fakultas where nama. Nah, jadi bakal mencari nama dan untuk jumlah fakultasnya dimulai dari angka 0. Nah, habis itu jika fakultas dengan nama yang sudah ada, maka dia tidak bakal menambahkan. Jadi, misalkan kita nambahkan nama fakultas teknik. Nah, jika kita tambahkan lagi dengan nama yang sama, dia tidak bakal menambahkan. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, tapi jika fakultas dengan nama yang belum ada, maka bakal ditambahkan. Nah, misalkan kita tambah fakultas teknik elektro. Nah, situ dia bakal masuk. Sini kita jalankan, kita simpan, kita tutup. Sini kita bakal ngambil fakultas menggunakan ID, berdasarkan ID maksudnya. Kita open dulu. Nah, jadi kita select menggunakan tanda bintang untuk memilih semua yang ada dalam tabel. Habis itu baru kita gunakan ID untuk secara spesifiknya pada kolom keberapa atau baris keberapa. Nah, kita execute untuk jalankan, function, kita close, kita return untuk mengembalikan hasilnya. Baik, kita lanjut demi mempersingkat waktu karena lumayan lama untuk merekamnya. Kita lanjut langsung ke bagian tes mata kuliahnya. Sini kita import PTS-nya dulu untuk kelas, kita buat kelas untuk tes mata kuliahnya. Sini kita tes untuk tambah pengajar dosen dan kita import dulu hostnya, SQL3-nya dan form basis datanya. Terus kita setup, kita susun dulu fakultasnya. Untuk fakultasnya itu teknik, program studi itu ada teknik informatika, dan kita masukkan ke fakultas. Untuk mata kuliahnya itu ada algoritma dan pemrograman dengan kode IF101 dengan ID 3 program studi. Jadi bakal terkoneksi ke program studi, bakal dimasukkan. Dan dosen terdiri program studi yang dimana ini sebagai NPM-nya dengan nama John Doe dengan gelar dokter dan SCOM. Dan lalu kita mata kuliah pengembangan pengajar dosen ini untuk menjalankannya kita verifikasi untuk dosen verifikasi assert dosen di dalam mata kuliah daftar pengajar, dan untuk mata kuliah dosen mengajar. Jadi itu untuk dosennya itu bakal dimasukin ke dalam mata kuliah dan daftar pengajar, dan mata kuliah bakal dimasukin ke dalam dosen untuk mengajar dalam pengajar gitu. Terus kita tes jumlah pengajar dosen, kita import, kita ambil datanya, di sini kita setup, dan kita jalankan, kita verifikasi untuk jumlah pengajar, mata kuliah jumlah pengajar itu masih kosong. Nah, di sini kita insert, kita buat untuk
jumlah pengajar itu jumlah dosen hanya satu. Nah, jika dia lebih satu maka akan kembali jadi nol. Tetap kita kita buat menjadi satu pokoknya. Di sini kita gunakan, kita tes lagi untuk tambah pengajar ke laboran. Seperti sebelumnya import form, kita setup, kita jalankan. Di sini untuk laborannya kita masukin ke mata kuliah dan pelajar mengajar. Mata kuliah kita masukin ke dalam laboran dan mengajar. Nah, di sini kita tes untuk jumlah pengajarnya. Ya, pengajar laborannya kita import form, kita setup, kita jalankan, kita verifikasi dulu untuk memastikan bahwa jumlah dosennya adalah 0 dan memastikan jumlah laborannya itu adalah 1. Nah, di sini kita tes jumlah pengajar dosen dan laboran. Kita import seperti sebelumnya, kita ambil formnya, habis itu kita setup untuk fakultasnya teknik. Di sini ada program studinya, ada mata kuliah, di sini ada untuk nama dosen dan ada untuk nama laborannya. Di sini kita verifikasi lagi untuk mata kuliah penambahannya, kita bikin